Kita lihat nih terkait dengan tema kita pada malam hari ini, bagaimana sih sebenarnya Anda melihat pergerakan emas? Ini kan tentu di tengah-tengah bayang-bayang percepatan suku bunga The Fed dan window dressing ini. Apakah masih ada tren naik begitu ke depannya? Mungkin untuk jangka panjang ya, kami rasa emas berpeluang bergerak lebih melandai disebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara besar seperti katakannya US yang baru-baru ini juga mendrive bank sentralnya untuk meningkatkan suku bunga acuannya ya atau Fed Fund Rate sebesar 3 kali atau yang kita ketahui lebih besar berarti atau lebih banyak ya dari perkiraan sebelumnya sehingga nantinya akan tingkat inflasi yang tinggi sebelum yang terjadi sebelumnya itu bisa diredam dengan adanya kenaikan suku bunga yang lebih banyak ini. Kemudian adanya pergerakan ekonomi yang mulai menggeliat, semakin mendorong juga potensi untuk para pelaku pasar berburu aset risiko, seperti katakan saham dan juga surat utang atau currency, terutama US dollar yang memiliki korelasi terbalik ya dengan harga emas. Jadi banyak Mhm. sekali opsi bagi para pelaku pasar melihat adanya upaya penekanan inflasi ini dan tentunya inflasi yang proyeksinya di tahun mendatang itu cenderung turun atau bisa ditekan itu akan menjadi satu sentimen yang kurang baik sebenarnya untuk harga emas dunia. Namun di sisi lain kita melihat adanya perkembangan dari varian virus baru ya dari varian Omicron itu sebenarnya juga tidak begitu memberikan satu angin segar ya untuk harga emas karena memang uh, Omicron sendiri kita masih perlu melihat lagi perkembangannya seperti apa dan kalaupun ada kenaikan dan kasusnya bisa dikatakan serius bukan apa namanya tidak mungkin emas juga akan kembali menjadi primadona untuk investor ataupun para pelaku pasar. Ukur-ukur sedikit nih Pak Dustin terkait dengan pergerakan harga emas dunia. Ini kan sepertinya masih bergerak terus nih di area 1799, 1790 hingga 1800 begitu. Nah, karena akhir tahun ini sisa kurang lebih 2 mingguan begitu ya Pak Dustin. Berapa nih menurut perkiraan Anda batas atas dan juga batas bawah dari harga emas ini yang perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan untuk menutup tahun ini? Ya, baik secara teknikal kalau kita perhatikan harga Mhm. emas ya memiliki rentang support dan resisten yaitu di kisaran 1753 sampai 1840 secara teknikalnya. Jadi saya rasa untuk sisa akhir tahun ini sebenarnya memang ada satu peluang dari harga emas untuk menguat dan itu juga lebih didorong oleh perkembangan dari kasus-kasus COVID-19 di negara-negara dunia seperti itu. Kalau untuk Sobat Cuan yang lebih milih, emas antam begitu, ini berarti udah boleh beli dari sekarang atau seperti apa nih, Pak Dustin? Saya rasa kalau bertanya apakah sudah Mhm, waktunya masuk untuk investasi emas atau tidak, saya rasa mhm. karena sifat dasarnya emas itu sebagai instrumen investasi jangka panjang, jadi tidak ada salahnya untuk dari sekarang teman-teman juga sudah membeli atau mencicil ya kepemilikan emas. Di sini mungkin emas antam ya, boleh kita katakan seperti itu. Karena itu tadi ya, emas sebagai satu jenis logam mulia, saya rasa untuk jangka panjang memang masih akan terus mencatatkan pertumbuhan ya, walaupun pertumbuhannya pun juga tidak secepat instrumen-instrumen lainnya, tapi pertumbuhannya kita bisa katakan konsisten ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama dari Sobat Cuan kita, langsung saja dari @Leonis nih, Pak Dustin, bagaimana sih tips untuk investasi emas bagi pemula mumpung entar lagi tahun baru? Ya, mungkin kalau tadi pertanyaan dari teman-teman itu juga ada yang menyinggung ke kontrak emas ya, atau lebih ke Mhm. future. Mungkin di sini saya bisa mulai dengan bentuk emas yang lebih kepada fisik ya, atau emas batangan. Sebenarnya tipsnya pasti ya teman-teman itu perlu memastikan juga emas itu apakah sudah tersertifikat atau tidak, karena itu akan sangat mempengaruhi dari keamanan
dan juga apa namanya kemampuan untuk jual kembali teman-teman kalaupun memang ingin menjual kembali emasnya. Selain itu juga pastinya kalaupun teman-teman sering juga mencermati perkembangan dari kondisi ekonomi global dan lain-lainnya, tidak salahnya juga untuk mencermati perkembangan dari ekonomi beberapa negara dunia, proyeksi inflasi dan lain-lain, yang nantinya juga itu akan menentukan pandangan di tahun mendatang apakah emas akan bergerak seperti apa, dan harapannya pun nanti teman-teman bisa punya momen untuk menentukan kapan bisa beli atau tidak untuk emasnya ya. Dan Mhm. yang selanjutnya, kalau untuk investasi emas di bentuk fisik, teman-teman perlu apa namanya perhatikan juga karena investasi atau beli emas batangan itu Mhm. ada perbedaan antara harga beli dan harga jual. Yang biasanya harga jual itu akan lebih rendah dari harga beli teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman punya niatan untuk investasi jangka pendek atau mungkin katakanlah pegang emas batangan itu dalam jangka pendek, saya rasa itu tidak akan menguntungkan, sangat tidak disarankan karena harga Mhm. jualnya berpotensi masih lebih rendah dari harga beli teman-teman semua. Jadi anggap aja investasi di emas itu adalah investasi untuk periode lebih dari 5 tahun atau mungkin bisa di hold selama-lamanya sepanjang teman-teman masih memiliki atau masih memegang emas batangan tersebut seperti itu. Mhm. Baik, berarti beda ya strateginya kalau yang emas berjangka, dan yang pakai kontrak emas misalnya dan juga emas fisik seperti apa. Tapi tadi yang di-highlight ini kalau memang masih pegang emas batangan, berarti jangan cepet-cepet dijual ya, jangka panjang tunggu harganya naik begitu ya Pak Dustin baru kemudian dijual. Nah ini ada sangkut pautnya nih dengan pertanyaan yang kedua yang terkait dengan, sobat cuan kita yang ditawari untuk investasi emas tapi lewat bursa berjangka begitu menggunakan aplikasi MetaTrader. Aman nggak sih ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi profil risiko juga seperti apa nih Pak Dustin? Oke, kalau untuk investasi lebih Mhm. kepada futures atau kontrak emasnya, mungkin Mhm. tips yang pertama untuk meminimalisir risiko, teman-teman perlu melihat lagi legalitas dari katakanlah broker ataupun pialang dari bursa berjangka tadi beroperasi di Indonesia. Karena kalau sudah terdaftar di Bapepti, saya rasa itu sudah diakui ya, dan teman-teman sendiri juga tidak perlu khawatir lagi adanya resiko, katakanlah penggelapan dana ataupun risiko-risiko lainnya ya, seperti itu. Dan Mhm. kalau untuk futures itu akan lebih fleksibel ya. Kenapa? Karena harganya itu kurang lebih sama seperti saham atau apa namanya instrumen investasi berbentuk surat kepemilikan. Jadi tips selanjutnya teman-teman saya rasa akan lebih kepada menganalisa ya peluang emas seperti apa ke depannya, dan saya rasa itu akan lebih cocok lagi kalau teman-teman ingin hold jangka pendek dan tidak seperti emas batangan tadi ya yang membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk melihat keuntungan yang diberikan. Kurang lebih Mhm. seperti itu mungkin. Baik, berarti ini bisa dibedakan dan juga dibagi atas time frame-nya nanti seperti apa begitu ya Pak Dustin. Ada yang lebih pendek begitu dan juga tentu profil risikonya lebih tinggi. Tapi jangan lupa tadi yang perlu digarisbawahi adalah harus mengerti tentang legalitasnya begitu ya yang harus dipelajari juga oleh para sobat cuan. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga ini, apa sih untung rugi investasi emas jika dibandingkan dengan investasi yang lain? Mungkin kita bisa katakan rugi ya. Kenapa bisa dikatakan rugi? Karena kalau dibandingkan instrumen investasi lain, katakan saham ataupun surat utang, pastinya uh, apa ya tingkat atau potensi imbal hasilnya bisa dikatakan lebih tinggi karena memang adanya fluktuasi harga yang cenderung lebih cepat dibandingkan harga emas batangan ya dalam hal ini mungkin. Mhm. Jadi perbedaannya mungkin seperti itu yang bisa dikatakan ruginya ya. Tapi keuntungannya kembali lagi emas batangan itu tetap akan menjadi aset bebas risiko karena uh,
seburuk-buruknya kondisi perekonomian saat itu, mungkin emas juga tidak akan anjlok atau lebih dalam jika dibandingkan dengan resiko atau koreksi yang terjadi di instrumen saham katakan. Jadi Mhm. iya mungkin kurang lebih seperti itu ya, untung dan ruginya kita coba investasi di emas logam seperti itu. Mhm, baik. Nah, dengan banyaknya instrumen investasi saat ini, apakah emas masih tetap jadi primadona safe haven nih, Pak Dustin? Karena kan kemarin ada yang sempat membandingkan begitu ya, emas fiat, emas digital dibandingkan dengan yang dibilang oleh para sobat cuan ini, emas digital itu adalah cryptocurrency katanya ini bisa dipakai sebagai alat pembanding dan juga untuk hedging gitu, untuk safe haven. Ini gimana nih pandangannya Pak Dustin? Mungkin kalau kita bicara dulu ya tentang emas fisik atau emas batangan, Mhm, masih apa namanya menarik atau enggak, tentu itu tidak akan berakhir ya apa mhm, namanya menariknya untuk investasi di emas batangan. Tapi kalau kita mau bahas tentang yang dikatakan emas digital atau cryptocurrency, saya rasa sampai saat ini baiknya teman-teman kembali lagi ya mencerna profil resiko teman-teman semua. Kalau memang teman-teman bisa me-handle resiko yang lebih besar dan juga tingkat mhm. apa namanya kerugian yang juga tinggi, ya saya tidak melarang teman-teman untuk mencoba melirik cryptocurrency. Tapi itu tadi resikonya adalah perubahan atau pergerakan harga cryptocurrency yang lebih bisa dikatakan ekstrim ya dibandingkan Mhm. instrumen investasi lainnya.